saya ingin menyajikan satu fakta juga bahwa hari ini tadi berdasarkan survei SMRC dan Kompas bagaimana demokrasi kita menurun, ternyata isu pemberantasan korupsi pun seperti itu. Di awal tahun kita mendengar indeks persepsi korupsi Indonesia anjlok. Poinnya dari 40 merosot menjadi 37. Peringkatnya dari 85 menjadi 102. Apa pesan dari survei tersebut atau persepsi yang dibangun oleh Transparansi Internasional? Politik hukum pemberantasan korupsi yang digadang-gadang oleh Presiden Joko Widodo itu keliru. Kita masih mengingat janji politik bagus betul dokumen nawacita itu. Poin 4-nya soal penegakan hukum pemberantasan korupsi di 2019 diulangi, tapi sampai hari ini tidak ada. Sehingga masyarakat tiba pada satu kesimpulan, pemberantasan korupsi dijadikan komoditas politik untuk mencari suara pada saat kontestasi politik. Karena hari ini kita bisa melihat bagaimana isu revisi Undang-Undang KPK, calon pimpinan KPK, tes wawasan kebangsaan, dan semuanya itu bermuara pada Presiden Jokowi karena ada peran sentral dari Presiden dalam konteks menyetujui Undang-Undang KPK, memilih pimpinan KPK bermasalah, dan membiarkan pemberhentian 58 pegawai KPK. Itu yang saya rasa harus dijadikan pegangan, kalau tidak tahun depan Indonesia akan semakin malu di mata internasional karena pemberantasan korupsi, saya pinjam kata-kata BEM UI, hanya sekedar lip service semata. Bung Ade Armando? Ya, saya sepenuhnya beda kali ya. Kalau buat saya tuh pendapat Presiden Jokowi itu jenius tuh mungkin saya nggak sejauh itulah ya. Tapi ya he's good. Dia itu sangat membanggakan, apa yang dia lakukan itu adalah menunjukkan kenegarawanan dia yang sangat tinggi gitu ya. Apakah dalam kasus KPK, apakah dalam kasus taruhlah konflik Demokrat, dalam kasus Undang-Undang ITE, dalam kasus tadi amnesti dan seterusnya ya. Ada banyak sekali hal yang harus dipuji dari Pak Jokowi ini. Sebetulnya kalau si Profesor Singapura itu kan menyebut bukan cuma soal dia mempersatukan oposisi dan ini ya, tapi dia juga bicara tentang COVID, dia bicara tentang ekonomi, dia bicara tentang bagaimana mengatasi kelompok-kelompok Islamis. Ya, tapi dia membandingkan dengan Biden yang terus-terus dirongkrong dan sekarang makin menurun. Karena seksi, jadi selalu yang diangkat itu. Tapi kalau Anda baca artikelnya, panjang tuh kan, dia puji banyak hal ya, dan saya harus mengakui itu, saya pribadi apa yang dia lakukan terhadap Papua dan terhadap rakyat kecil, COVID itu menurut saya contoh yang sangat baik tentang kemampuan dia. Jadi tapi kan persoalannya adalah Indonesia itu bukan Jokowi. Indonesia itu ada banyak faktor lainnya. Misalnya kalau kita bicara politik, kita harus bicara tentang partai politik, kita bicara tentang DPR, kita bicara tentang hukum, kita akan bicara tentang tadi lembaga pengadilan yang memberi remisi kepada orang-orang yang jelas-jelas sudah bersalah berapa tahun dipotong. Saya lupa kasusnya kan, ada beberapa ya. Maka kita harus bilang bahwa kondisi hukum kita sih sama sekali nggak baik-baik saja. Jauh lebih buruk dari kondisi demokrasi kita ya. Tapi menurut saya itu nggak bisa disalahkan pada... Ada yang harus diperbaiki, kita tahu secara faktual ada kekurangan, tapi Anda ingin mengatakan tidak semuanya harus disalahkan atau dikatakan bahwa rezim ini gagal. Ya karena misalnya kita tahu ada eksekutif, legislatif, juga yudikatif. Kalau keduanya ini nggak jalan, ya kita nggak bisa berharap banyak dari eksekutif saja. Ya, Asfinawati. Ya, jadi yang pertama tentu saja ada 4 dari saya. Yang pertama soal kebebasan sipil itu harus ditingkatkan. Dan kalau tadi ada andaian ke pengadilan, bagaimana bisa kebawa ke pengadilan? Karena misalnya dalam satu aksi omnibus, 5.900 orang ditangkap, yang dibui cuma 80-an. Mereka nggak punya due process of law, dan itu hanya berhenti di tangan polisi. Dan karena itu yang kedua tentu saja PR-nya adalah aparat penegak hukum terutamanya ya, supaya menghentikan kriminalisasi yang tidak ada dasarnya, kriminalisasi kebebasan, macam-macam itu, pemerasan, dan penundaan berlarut, termasuk kepada korban-korban kekerasan seksual. Yang ketiga, soal Papua, kita luput membicarakan itu tentang operasi militer ilegal ya, karena tidak meminta keputusan dari DPR. Dan yang terakhir begini, kalau ada suara rakyat, terutama pengaduan-pengaduan, dia itu jangan di-framing sebagai bagian dari yang tidak suka dengan Pak Jokowi gitu. Didengar dong kritik dari masyarakat. Dulu kan Pak Jokowi menjadi populer karena belusukan. Dan esensi belusukan itu kan mendengarkan suara rakyat langsung. Masa ketika jadi presiden dia tidak perlu datang, rakyat datang kemudian ditepis.